Halo teman-teman, baiklah pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi tentang BPRS. Apa sih BPRS itu? Jadi, kepanjangan dari BPRS itu adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, yang artinya bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau BPRS tidak dapat dikonvensikan menjadi bank perkreditan rakyat. Nah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah tidak diizinkan untuk membuka kantor cabang atau kantor perwakilan dan jenis kantor lainnya di luar negeri. Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan dan kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Maka dari itu, pembiayaan dapat diartikan sebagai fasilitas yang berhubungan dengan biaya melalui penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain. Dalam organisasi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah terdapat Dewan Pengawas yang memberikan nasihat dan saran untuk mengawasi kegiatan BPRS tersebut agar selalu sesuai dengan prinsip syariah. Apa sih tujuan dari didirikannya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah tersebut? Jadi yang pertama itu meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Islam, terutama golongan ekonomi lemah. Yang kedua itu meningkatkan pendapatan per kapita. Dan yang ketiga itu menambahkan lapangan kerja. Yang terakhir itu mengurangi urbanisasi dan membina semangat ukhuwah Islamiyah melalui kegiatan ekonomi. Secara garis besar, produk penghimpun dana BPRS ada 3. Yang pertama itu simpanan amanah atau titipan berupa dana infak, sodako, dan zakat. Yang kedua itu tabungan wadiah, tabungan badan usaha atau pribadi. Tabungan tersebut bersifat bebas. Yang ketiga itu deposito wadiah dan deposito mudharabah. Artinya deposito berdasarkan nisbah bagi hasil keuntungan lebih kecil dari mudharabah. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya mengenai produk pembiayaan dana. Yang pertama itu ada pembiayaan musyarakah. Pembiayaan musyarakah adalah suatu perjanjian pembiayaan antara bank dengan pengusaha, di mana baik pihak bank maupun pihak pengusaha secara bersama membiayai suatu usaha atau proyek yang dikelola secara bersama pula, atas dasar bagi hasil sesuai dengan penyertaan. Yang kedua, ada pembiayaan mudharabah. Pembiayaan mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua belah pihak, yang mana pihak pertama shahibul mal yang menyediakan seluruh modalnya dan pihak lain menjadi pengelola. Yang ketiga yaitu pembiayaan bai bitaman ajil, yaitu suatu perjanjian pembiayaan yang disepakati antara bank dan nasabahnya, di mana bank menyediakan dana untuk pembelian barang atau aset yang dibutuhkan nasabah untuk mendukung suatu usaha. Yang berikutnya yang keempat yaitu pembiayaan murabahah, yaitu suatu perjanjian yang disepakati antara bank dengan nasabah, di mana bank menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal kerja lainnya yang dibutuhkan nasabah. Yang berikutnya yang kelima yaitu pembiayaan Qoradu Hasan, yaitu perjanjian pembiayaan antara bank dengan nasabah yang dianggap layak menerima yang diprioritaskan bagi pengusaha kecil pemula yang potensial akan tetapi tidak mempunyai modal apapun selain kemampuan berusaha. Baiklah, saya Lepi Hasana akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya.
Kegiatan usaha BPRS yang pertama menghimpun dana dari masyarakat, yang kedua menyalurkan dana kepada masyarakat, dan yang ketiga menyalurkan dana pada bank syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan akad wadiah atau investasi berdasarkan akad mudharabah dan atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Dan yang keempat memindahkan uang. Dan yang kelima menyediakan produk. Kegiatan usaha yang dilarang. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dilarang melakukan kegiatan berikut. Yang pertama, melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah, dan yang kedua, menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran. Yang ketiga, melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, kecuali penukaran uang asing dengan izin Bank Indonesia. Yang keempat, melakukan kegiatan usaha perasuransian kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah. Dan yang kelima, melakukan penyertaan modal kecuali pada lembaga yang dibentuk untuk menanggulangi kesulitan likuiditas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.